Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa ya, podcast Penerbit BRIN kali ini udah sampai di episode yang ke-14. Saya Debbie Indriani akan memandu podcast episode kali ini dengan judul Budaya Gamelan, Budaya dari Masa Lalu untuk Masa Kini. Nah, pasti kawan BRIN udah penasaran kan siapa yang akan kita undang pada episode kali ini. Jadi aku nggak akan sendirian, kali ini aku ditemani oleh seorang kreator video yang bernama Kak Jedwin Sarah. Beliau membuat karya video animasi yang berjudul Pengenalan Gamelan dan berhasil terpilih dalam program akuisisi lokal periode kedua tahun 2021. Sekedar informasi, program akuisisi lokal ini merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020 loh. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini dapat berupa karya audiovisual seperti yang dibuat oleh Kak Jedwin Sarah dan juga buku. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kali ini ya. Halo Kak Jedwin Sarah, apa Halo, kabarnya? baik sayang, kamu apa kabar? Baik. Jadi Baik. mungkin kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin Hmm, Kak Jedwin Sarah boleh perkenalkan dirinya dulu ya ke kawan Brin yang ada boleh, di rumah. boleh. Supaya kawan Brin makin sayang sama aku, kita kenalan dulu ya. Aku Sarah Tobing, aku alumni IKJ angkatan 2011. Saya adalah oknum di balik animasi ini, budaya gamelan, budaya dari masa lalu untuk masa kini, pengenalan gamelan Jawa. Oke, Nice to meet you. nice to meet you too, Kak Sarah. Mungkin kawan Brin yang belum nonton video budaya gamelan ini dapat disaksikan di kanal YouTube Brin ya. Dan kawan Brin bisa langsung menuju ke bagian playlist dan di sana ada playlist pengetahuan lokal. Nah, video ini kan memang dalam bentuk animasi ya, Kak. Dari Kak Sarah sendiri, bagaimana sih awal mula pengonsepan ide sampai Kakak kepikiran untuk membuat oh karya animasi, oh tentang gamelan gitu. Jadi kenapa animasi dan kenapa gamelan? Mungkin bisa diceritakan sama Kak Oke, Sarah. oke. Jadi aku ngambil jurusan, Fakultas Seni Rupa, jurusannya DKV, mayornya multimedia. Jadi tugas akhirnya pasti animasi, ya kan? Dan emang dari dulu itu aku suka banget sama Jawa. Padahal aku orang Batak, nama aku Sarah Tobing. Jadi aku demen banget sama Jawa dan mendedikasikan karya ini untuk sahabat-sahabat saya yang punya latar belakang dari Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, terus Jogja, karena aku ngebahasnya tentang gamelan Jawa dari Yogyakarta gitu. Awalnya cuma gara-gara kecintaan aku dengan budaya Jawa sih dan orang-orang Jawa dan sekitarnya. Gitu sayang. Oke, berarti menarik sih Kak, karena dengan latar belakang yang berbeda, Kak Sarah tidak terpikir Mm-mm. untuk mengangkat oh budaya dari Medan juga gitu, budaya Batak juga, Mm-mm. tapi justru budaya lain. Tapi kenapa Mm-mm. dalam bentuk animasi yang Mm-mm. pada akhirnya tuh menjadi menarik juga ya untuk kalangan dari berbagai kalangan usia seperti itu. Apakah itu juga salah satu alasan Kak Sarah selain bahwa memang tugas akhirnya harus dalam bentuk animasi? Sebenarnya bisa juga bikin kayak motion graphic atau kayak apa ya, temenku juga ada yang bikin kayak video klip apa segala macam. Aku emang suka animasi dari kecil, itu suka nonton Disney, terus nonton Studio Ghibli, Pixar, Sony. Jadi emang pengen kali gitu ngebuat sesuatu yang biasanya gue nonton. Dia aja bisa, kenapa gue enggak? Gue kan anak IKJ. Iya, bawa kampus Betul. Kalau gitu. kalau orang lain bisa kenapa kita enggak gitu kan ya, Kak? Iya, meskipun Tapi di kalau sorry, gimana kan orang iya saya? Kak, silakan.
Meskipun waktu itu dibikinnya dengan air mata, keringat, dan darah ya, karena satu dan dua hal harus bolak-balik Jogja. Terus waktu itu sempat kejadian harddisk aku keriset, padahal udah mau yudisium, sempat hampir nggak lulus gara-gara di sidang yudisiumnya itu aku, yang lain udah pada ini nih proses pewarnaan, Sarah Tobing masih sketsa. Nggak tahu malu langsung datang ke dosen, Bapak saya bisanya cuma kayak gini, sampai saya nggak lulus gara-gara gini, ya tolong dipikir 2 kali dah. Gitu. Jadi air mata, keringat, dan darah waktu itu sangat amat tercurahkan untuk animasi ini. Gitu. Oke, nah aku kan bukan dari background desain ataupun animasi ya Kak, jadi mungkin bisa dibilang aku mewakili kawan brand yang juga awam nih tentang hal ini. Nah, saat Kak Sarah membuat video ini tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Dan alat-alat ataupun aplikasi apa sih yang saat itu Kak Sarah gunakan untuk membuat ini? Oke, jadi aku bisa bilang kalau tugas akhir ini sedikit mirip dengan misi bunuh diri ya, karena waktu itu semua teman aku punya tim. Jadi mereka tuh storyboard sama siapa, coloring sama siapa, terus mereka tuh dibantu dengan ada yang namanya rigging tuh yang kalau misalnya kawan brand nggak tahu, rigging itu adalah sebuah tools di After Effects. After Effects itu aplikasi yang menjadi siku. Kan aku animasinya orang. Jadi rigging ini sebenarnya punya departemen sendiri. Sarah Tobing ngerjain dari awal sketsa, pewarnaan, rigging, musik. Gue anak musik, gue bisa bikin sendiri. Nyari musiknya sendiri, producing, bikin laporannya dari awal sampai akhir, penulisan itu sendiri. Aku cuma dibantu sama junior aku namanya Yudis, dia yang bikin storyboard. Udah, itu doang. Selengkapnya dari awal sampai akhir, sketsa digitalnya, untuk ngegerakinnya, animasi, itu aku sendiri. Makanya ini kayak, wah ini lebih kayak proyek Roro Jonggrang ya. Udah gitu pakai acara harddisknya keriset, jadi Hamin 2 minggu tuh aku harus bolak-balik Jogja dalam rangka ngambil ini lagi, ngambil apa namanya, narasumbernya harus aku interview lagi gitu, karena aku harus ada bukti kan, itu lagi. Terus waktu itu sempat yang namanya aku sakit, saking beratnya ini tugas akhir ya, udah kayak siksa kubur beneran, itu sebulan aku keluar masuk rumah sakit. Karena aku punya asam lambung. Itu kalau ditanya berapa lama sih Kak sebenarnya? Sebenarnya sama sih dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Prosesnya itu setengah tahun. Cuma kalau Sarah, karena dia pemalas, terus dia banyak banget distraksi, fokusnya itu cuma dalam waktu 2 bulan. Jadi nggak heran lah ini lebih kayak siksa kubur ya, salah gue sendiri kenapa ada drama harddisk hilang, drama males-malesan, procrastination, dan segala-segala macam. Jadi kurang lebih 1,5 bulan lah. Aku aja baru selesai bikin presentasinya jam 7 pagi, presentasi jam 9, gue di jalan nih. Gue baru bikin presentasi itu jam 7. Belum tidur 3 hari. Weh, tipes, tukak lambung, ada penyakit-penyakit yang harusnya nggak ada, jadi ada gitu gara-gara gitu, karena selain gue ini pemalas, tapi gue perfeksionis. Nah itu adalah kombinasi neraka. Udah males tapi perfeksionis. Jadi kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Gitu. Oke, ini menarik banget loh ceritanya. Ceritanya Kak Sarah karena Jangan dicontoh tapi ya. aku bisa relate ya sebagai di pribadiku sendiri, aku juga anak yang perfeksionis, tapi kadang-kadang ya Malas. ketika banyak gangguan ya pada akhirnya kalah juga.
pada akhirnya jadi deadliner juga Betul, gitu. Tapi sayang. memang tidak boleh dicontoh ya Nggak kawan boleh, Brin. nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh dicontoh yang kayak gini. Tapi memang kalau di case-nya Kak Sarah nih, pada akhirnya tetap selesai, tetap tepat waktu, ya itu memang karena suka dukanya juga ada ya Kak. Jadi Karena doa sebanding. ibu sih, doa Doa ibu dan ibu. kuasa Tuhan. Betul betul. Nah, tapi kan kalau tadi Kak Sarah udah cerita nih bahwa banyak halang dan rintangnya ya, adalah drama sakit, drama harddisknya Kariset dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling menarik untuk Kak Sarah sendiri selama proses pembuatannya itu apa sih? Kayak yang paling oke ini akan selalu membekas gitu selama Oke, hidup saya. sangat membekas tapi jangan diketawain ya, Neng. Ini membekas banget nih. Jadi waktu aku TA, itu pas banget aku putus. Ya, aku putus nih sama mantan aku. Udah gitu. Dosbingnya sama. Dosbingnya sama, aku baru putus, dia udah punya pacar. Dia udah punya pacar, jadi setiap gue bimbingan, gue harus ngeliat tuh. Dia tuh sama pacar baru nih. Apa segala macam. Dulu itu gue apa namanya ya? Saking gimana ya? Saking gue malas banget sama ketemu sama nih orang. Jadi gue akan menunggu waktu paling sepi gitu. Jadi itu juga iniin waktu kan, jadi ngabis-ngabisin waktu kan. Udahlah agak telat-telat dikit lah, tipis-tipis. Nah itu juga yang bikin gue kayak, aduh ini banyak waktu yang kebuang nih gara-gara itu. Udah gitu gue harus bolak-balik Jogja. Bener kayak titik balik cobaan yang menurut aku tuh paling berat itu waktu aku TA sih. Sakit-sakitan iya, putus iya. Dosbingnya sama mantannya, terus mantannya punya pacar baru, pacaran depan mata gue iya. Bolak-balik Jogja iya. Harus ke UGM dan isi dalam satu waktu harus dibagi-bagi iya. Harddisk rusak. Terus deadline nggak selesai. Udah semuanya mimpi buruk mahasiswa ada semua di gua. Tapi memang Gitu. pada dasarnya pasti setiap yang mengerjakan TA ataupun skripsi pasti ada halangannya tersendiri ya Kak Sarah ya. Dan aku sendiri sih sedang tahap itu ya Kak. Sedang tahap itu, jadi masih jauh juga perjalanannya. Tapi yang bisa aku ambil dari Kak Sarah ini ya, ya udah apa yang ada ya dijalanin aja. Memang jalannya seperti itu kan Kak, Betul, betul? betul, betul, betul sekali harus dijalanin. Kalau nggak dijalanin ya nggak selesai. Ngeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali kamu ngeluh sambil kerja. Nah itu boleh. Ngeluh dong nggak apa-apa. Betul banget, Kak. Tapi kalau misalnya aku boleh kembali lagi ke yang tadi, di saat teman-teman Kak Sarah pada punya tim ya, untuk membantu proses tugas akhirnya ini sendiri, kenapa saat itu Kak Sarah tidak memiliki tim, hanya satu juniornya saja yang membantu untuk membuat storyline? Karena pertama satu aku perfeksionis ternyata, yang kedua aku tuh nggak enakan. Jadi lebih baik daripada aku revisi-revisi terus apa segala macam, ya udah gue jadi tumbal deh, gue sendiri aja semuanya gitu. Soalnya nggak enak juga, apalagi anak-anak kampus IKJ itu kan emang udah tradisi ya kita bisa mempergunakan junior sebagai alat bantu gitu. Tapi aku tuh nggak enakan gitu, mana nggak bisa bayar juga, orang masih miskin apa segala macam, ya udahlah gue sendiri aja gitu. Tipes ternyata. Oke, berarti lebih ke alasan personal bahwa memang Iya, nggak enakan dan kan juga tapi pengen nanti sekali revisi-revisi makanya. terus kayak gimana gitu ya. Hmm, Nah, tapi setelah Kak Sarah melewati proses tugas akhir ini, pada mm-mm. akhirnya kenapa Kak Sarah terpikirkan untuk mengirimkan karya kakak ke program akuisisi lokal penerbit BRIN? Lalu, Sebenarnya apa? ya, Oke, lalu lanjut. dari apa yang sudah dipublikasikan ya di kanal YouTube-nya Penerbit BRIN, manfaat apa sih yang kakak dapat dari sini? Pertama sebenarnya aku tuh bukan aku yang ngirim. Bukan aku yang ngirim, tapi pihak kampus kayaknya. Jadi pihak kampus itu memilih beberapa tugas akhir
terbaik, tugas akhir terbaik enggak, gue bukan tugas akhir terbaik. Maksudnya kayak dari animasi mungkin temanya cocok. Jadi ada aku sama temanku Yosua juga yang mengangkat tema Nusantara, kayaknya dipilih dari kampus, terus diberikan kepada BRIN gitu. Karena menurut aku ya, ini menurut aku, maaf banget kalau aku salah, tugas akhir aku tuh berantakan banget. Gak mungkin aku punya muka untuk Bapak tolong. Tolong, saya butuh validasi kalau karya saya itu keren enggak. Jadi kampus yang ngirim, ini kalau nggak salah ya, kampus yang ngirim, kemudian aku dikasih tahu oleh BRIN bahwa karyanya itu lolos akuisisi ya. Itu aku nggak tahu, aku cuma dikirim oleh si pihak kampus gitu, Neng. Berarti kakak nggak tahu menahu tentang pendaftarannya dan Nggak lain tahu, nggak sebagainya tahu, ya. nggak tahu, Neng. Tapi terakhir aku cek videonya itu sudah mendapat 1.200 views loh, Kak. Oh ya, Iya, wow, wow, puji Tuhan, iya, lumayan ya. berarti berarti membantu untuk publikasi sendiri ya, Kak. Tapi dari Kak Hmm. Sarah sendiri, apakah pernah mempublikasikan video hasil karya kakak? Mungkin di sosial media? Enggak, karena aku ngerasa kalau animasi itu tuh jelek, jadi aku malu. Ternyata bagus gitu. Jadi kayak, oh ya udah, thank you. Orang bikinnya baru banget selesai, itu hamin 2 jam sidang, Neng, beneran. Sidang jam 9, jam 7 pagi di mobil aku masih kayak, aduh ini apa lagi yang belum, nambahin musik, nambahin VO apa segala macam gini. Gitu, kayak orang gila. Jadi aku nggak ngerasa kalau kayaknya ini pantas untuk ditampilkan di nationwide gitu, kayak di Badan Riset dan Inovasi Nasional itu, kayak aku, wah, aku angkat topi deh, aku kayak terima kasih banget, kayak aku nggak nyangka beneran gitu. Kan Kak Sarah berkali-kali bilang nggak merasa percaya diri ya sama hasil karyanya. Tapi kalau misalnya dari Kak Sarah sendiri, apakah ada hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki, diimprove sampai dari Kak Sarah sendiri merasa oke ini layak, oke memang ini bagus gitu. Oh, dari ininya ya, dari animasi Iya. gamelan ini. Mhm. Aku bakal apa ya, what would I do, what would I change? Kalau misalnya dikasih kesempatan lagi sih, jujur aku nggak bakal mengubah apapun, karena ya udahlah itu aja. Udah bagus, selesai, Neng. Maksudnya kayak, aduh alhamdulillah selesai gitu. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan buat mengubah, aku bakal mengubah VO aku, karena suara aku jelek banget di situ, kayak habis pilek lu Sar gitu. VO aku di situ bakal aku ubah. Apa aku ubah aja ya sekalian sekarang. Tapi berarti Gitar. setelah dari situ, apakah kakak juga berprofesi sebagai animator, melanjutkan karyanya atau bagaimana? Sempet habis aku lulus, aku sempet jadi motion graphic designer dulu, selang beberapa lama, nggak terlalu lama gitu ya, aku freelance jadi motion graphic designer atau animator. Itu sempat beberapa bulan, habis itu aku jadi produser di radio, lalu aku jadi penyiar dulu, baru aku jadi art director 2 tahun, baru sekarang aku jadi produser lagi. Jadi karena gue udah capek kali ya, karena bikin animasi tuh susah banget ya. Kayak kalau kamu tanya mau jadi animator lagi nggak? Nggak. Makasih banget tawarannya, tapi nggak dulu. Mendingan saya jadi produser aja deh. Yang saya bikin konsep, ibu-ibu dan bapak-bapak yang gerakin. Gitu, Neng. Oke, tapi berarti saat Kak Sarah menjadi penyiar lumayan keluar dari apa namanya background pendidikan kakak ya berarti ya? Iya, itu juga nggak sengaja sih, karena aku jadi produser dulu kan, jadi produser dulu, baru aku siaran. Tapi itu sambil aku sempat megang double job. Aku sempat waktu aku siaran, aku jadi art director juga, aku jadi motion graphic designer juga. Jadi barengan gitu loh. Di kantor ini jadi penyiar, di kantor ini jadi art director, kantor ini jadi motion graphic designer. Jadi nggak begitu terlalu lepas banget. Tapi kalau tahun ini sih bener-bener lepas ya.
kayak bye guys, kayak thank you supportnya gitu. Aku ntar dulu istirahat dulu ya, mau bikin animasi gitu ya, kayak gitu. Tahun ini sih paling bebas. Oke, berarti kan sekarang kakak sedang menggeluti profesinya menjadi produser dan memang lebih nyaman di situ ya, Kak? Lebih nyaman di situ dan kayaknya istirahat dulu aja gitu. Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebagai pertanyaan penutup, nggak kerasa ya, udah mau habis Oh aja nih. ya? Oke, oke, oke. Dari Kak Sarah sendiri, kalau aku bisa minta saran, apa saja sih yang kiranya perlu dipersiapkan kalau ada kawan Brin yang mau ikut program akuisisi juga, ingin mengirimkan video karya animasinya juga gitu. Oke, untuk kawan Brin yang mendengarkan, halo, aku Sarah Tobing, aku juga nggak sengaja ada di sini. Tapi menurut aku, apapun yang dikerjakan dengan niat baik, dengan jujur, aduh gue udah kayak orang tua deh, tapi beneran ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, niat saya kan waktu itu baik ya, niat aku tuh untuk menyebarluaskan gamelan Jawa, kecintaan gue dengan gamelan Jawa itu mentok banget waktu itu. Gue pengen ini tuh didengar, gue pengen mempersembahkan sesuatu untuk budaya orang Jawa, meskipun saya orang Batak. Jadi awali apapun segala-galanya dengan niat baik, karena kalau misalnya diawali dengan niat baik, pasti itu akan hal-hal baik pasti akan mengikuti langkah kamu ke depannya. Kalau kamu mengawali dengan misalnya gini, terlalu ambisius kayak gua harus, mohon maaf saya mau mengingatkan, yang meng-ACC keinginan kamu masih Tuhan. Jadi hindari kata-kata harus ya. Kalau nggak kesampaian gitu gila gitu. Jadi ya berserah aja, pasrah, legowo, istiqomah gitu ya. Awali segala-galanya dengan niat yang baik. Terima kasih. Oke, berarti selain niat dan usaha yang harus ekstra, dari Kak Sarah sendiri menurut Kakak, program akuisisi ini apa aja yang harus dipersiapkan oleh kawan Brin selain itu? Oke, kawan Brin harus berani untuk nunjukin karyanya, karena sekali kamu kena nih, jadi target operasinya Brin, karya kamu tuh ada chance lebih besar untuk dilihat oleh luar angkasa, ya luar angkasa, orang-orang yang ada di luar Indonesia gitu. Jadi kamu tuh linknya menjadi lebih lebar lagi, daripada itu karya cuma ditaruh di kulkas lama-lama busuk. Jadi coba submit ke Brin, karena kita nggak pernah tahu loh. Aku ada di sini, aku nggak pernah tahu. Kan tiba-tiba Sarah jadi pembicara di sini, Sarah nggak tahu. Jadi kawan-kawan Brin juga punya chance yang sama untuk membuat karyanya itu lebih mendunia dengan cara submit, nggak usah pikir panjang, gampang kan submit juga karyanya ke Brin. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 2 atau 3 tahun kemudian gara-gara kamu submit karya kamu ke Brin. Jadi jangan pernah takut. Gitu. Betul banget. Jadi, program akuisisi ini selain kalian bisa mendaftarkan karyanya sendiri, kami juga mempunyai kerjasama, skema jemput bola dengan universitas-universitas sebagai, rekan partner. Jadi dari universitas tersebut akan mengirimkan video-video yang sekiranya dapat dipublikasikan di kanal YouTube Penerbit BRIN. Nah, menarik banget ya kawan Brin. Sampai nggak kerasa waktu udah habis nih. Perbincangan kita kali ini sama Kak Sarah sudah selesai sampai di sini saja. Terima kasih ya Kak Sarah dari FSR Sama-sama. IKJ sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kawan Brin. Sama-sama Semoga nih. Ya, terima kasih Kak. Semoga podcast kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin terkait dunia multimedia. Dan semoga ada 1 dan 2 hal yang dapat diambil dari cerita Kak Sarah hari ini ya. Amin. Nantikan terus podcast episode selanjutnya untuk kalian yang ingin mendaftarkan karya audiovisual maupun buku dapat didaftarkan melalui tautan berikut ini. Nantikan terus, jangan ketinggalan dan sekian podcast episode kali ini.
Terima kasih. Podcast Penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa kawan Brin. Dah.